Sistem perkemihan. A. Anatomi ginjal dan nefron. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjang sekitar 12,5 cm dan tebalnya 2,5 cm, kurang lebih sebesar kepalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan. Ginjal terletak di area yang tinggi pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini termasuk retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Tiap-tiap ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Permukaan ginjal dibungkus oleh kapsula renalis, suatu jaringan ikat fibrosa. Pada permukaan kapsula renalis terdapat lapisan jaringan lemak. Di sini ada beberapa contoh dari kelenjar atau sistem perkemihan. Kemudian pada bagian helium terdapat arteri renalis, vena renalis. Ginjal terdiri dari 3 lapis. Ada korteks renalis, medula renalis, pelvis renalis. Korteks renalis bagian terluar dari ginjal dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Kemudian medula renalis, jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle dan piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Kemudian di sini ada pelvis renalis, bagian ginjal yang berbentuk corong dan terletak paling dalam. Fungsinya sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Ginjal dibangun oleh unit struktural dan fungsional yaitu nefron, sekitar 1 juta pada satu ginjal, yang terdiri atas korpus renalis dan malpighi dan tubulus renalis. Berikut adalah gambar dari bagian ginjal, darah yang disaring, dan lain-lain. Kemudian di sini ada struktur nefron. Nefron terdiri atas korpus renalis, malpighi dan tubulus. Korpus renalis merupakan sel ginjal yang terdiri atas 2 struktur, yaitu glomerulus 500.000 pada tiap satu ginjal dan kapsul Bowman. Glomerulus kelompok kapiler yang berfungsi untuk menyaring darah, menahan protein, dan menghasilkan urin primer atau air, garam, ion anorganik atau natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, dan klorida, atau juga glukosa, asam amino, urea, dan amonia. Yang kedua ada kapsul Bowman, struktur berbentuk cangkir atau kantung yang memiliki glomerulus berperan menampung sementara hasil penyaringan glomerulus dan membawanya ke tubulus contortus proximal. Tubulus renalis merupakan serangkaian tabung yang mengelilingi kapsul Bowman menuju tubulus collectivus atau tabung pengumpul. Lengkung Henle terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Yang pertama ada
Tubulus contortitus proximal, yaitu berfungsi untuk menyerap air, glukosa, asam amino, natrium, dan fosfat, atau ion-ion untuk kembali ke dalam darah. Yang kedua ada lengkung Henle, berfungsi untuk menyerap kalium, klorida, magnesium, dan natrium ke dalam darah. Yang ketiga ada tubulus contortus distal, yang berfungsi untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah. Yang keempat di sini ada tubulus collectivus, berfungsi keabsorpsi ion kalsium dan tempat menampung urin dari berbagai neutron, lalu menghantarkan ke pelvis renalis. Kemudian di sini juga terdapat proses dari filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Di sini ada gambar anatomi proses-proses filtrasi. Diawali oleh penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah berlangsung di badan Malpighi. Glomerulus menyaring darah dengan menahan protein. Zat yang masih dapat melalui penyaringan ini adalah garam, ion anorganik atau natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, dan klorida. Sekitar 20% darah melewati ginjal untuk disaring. Kemudian, hasil filtrasi merupakan produk urin primer yang disimpan di kapsula Bowman atau kantong pelindung yang nantinya akan disalurkan ke tubulus contortus proximal. Reabsorpsi adalah urin primer yang disalurkan ke tubulus contortus proximal akan diserap kembali oleh tubulus ini. Zat-zat seperti air, glukosa, asam amino, natrium, fosfat, atau ion-ion diserap kembali ke aliran darah yang mengelilingi tubulus. Tahap akhir dalam proses pembentukan urin sekunder yaitu atau air, urea, garam, pigmen, empedu, dan urobilin dari tubulus contortus proximal akan melewati tubulus contortus distal. Proses ini ditandai dengan keluarnya beberapa zat seperti kreatinin dan ion hidrogen. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan asam basa atau pH tubuh. Berikut ada sekian dari saya dari proses sistem perkemihan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya untuk sistem perkemihan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.